Dinginlah sini. Alhamdulillah ini pagi-pagi kita sambil ngopi ini ada Pak Teguh dari Jogja nih luar biasa ini. Pak Teguh ini kadang-kadang banyak pertanyaan ini. Sekarang udah semerbak ya kemana-mana ya merambah tentang tarekat ini. Ada yang dibilang tarekat kodim, ada dibilang tarekat palsu, tarekat asli. Nah, mungkin banyak teman-teman yang menanyakan yang bagaimana sih tarekat yang asli, tarekat kodim, bahkan tarekat palsu gitu. Ada nggak? Barangkali nih Pak Teguh punya apa pemahaman-pemahaman tersendiri gitu bisa menyampaikan ke teman-teman di sini yang yang banyak mempertanyakan tentang tarekat itu. Gimana kira-kira Pak Teguh? Sebenarnya sudah gampang ya untuk membedakan tarekat asli dan tidak asli. Karena semuanya itu mengaku asli. Ya, Sama dengan kecap semua nomor satu. Karena ciri-cirinya sama. Kecap juga warnanya hitam, kental, terbuat dari kedelai itu kan sama. Begitupun torekot. Orang bicara torekot pasti ada mursid itu kan. ya, Kemudian ada wirid, ada zikir itu ya sama. Susah-susahnya kita mencarikan di situ. Kalau di wilayah apa ya, wilayah deskripsi ya, penjabaran itu tidak bisa membedakan hmm, mana asli dan tidak asli karena atributnya sama. Ada mursid, ada baiat, ada zikir, ada suluk. Walaupun suluk juga ada juga tarekat yang tidak kenal suluk ada juga. Kemudian ya, baru kenal suluk. Memang yang paling bisa membedakan itu pada segi prakteknya. Artinya tarekat asli itu apa yang dikatakan karena sudah menjalani dan mengalami. hmm, Nah, sementara menjalani dan mengalami tidak serta-merta bisa sama. Tiap orang betul. itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua bahwa orang bicara tarekat itu yang dikedepankan adalah syariatnya. Yang dikedepankan pasti Hmm, orang bicara yang syariatnya ya. padahal Ya, seharusnya, ya sebagaimana Nabi dalam hadis surah mengatakan bahwa saya menerima dua keranjang ilmu. ya, Dua keranjang ilmu. Satu keranjang aku ajarkan, aku sebarkan kepada seluruh umatku. Satu keranjang pilihannya kalau aku sampaikan kepada kalian semua, pilihannya kamu akan menyembahku atau membunuhku. ya, Berarti yang satu keranjang ini kan ilmu yang sifatnya aurat. Aurat itu bisa disebut juga apa namanya rahasia, tapi bukan rahasia juga ya. khusus Aurat itu lah gitu ya. sesuatu yang dijalankan tapi tidak serta merta dapat di ini, dapat di apa, dapat di apa ya, dipersembahkan atau di Direalisasikan itu. bukan diperlihatkan gitu enggak. Oh, Tidak serta merta dapat diperlihatkan. Ini kalau kita mau membagi secara ekstrim itu sebenarnya di dalam kita beragama iya toh tadi. itu ada satu poin yang lebih spesifik, Hmm, yang lebih spesifik. Artinya apakah dalam kita beragama itu sudah bertuhan? Nah, ini ya, rada ngeri-ngeri sedap ini kalau kita bicara itu. Ternyata dalam wilayah beragama kok ada sisi wilayah tidak bertuhan dan tidak bertuhan dan tidak bertuhan. Sehingga kalau mau membedakan itu torekot yang asli dan tidak torekot, kalau bisa membedakan mana wilayah beragama dan mana wilayah bertuhan dan apa itu wilayah bertuhan,
itu baru bisa kita bicarakan tarekat yang asli. Atau minimal kita bisa membedakan secara deskriptif ini apa yang dimaksud dengan Nabi satu keranjang ilmu, diajarkan satu keranjang itu tidak serta-merta diajarkan kepada yang, kecuali hanya seluruh isi dadaku sudah kucurahkan semua kepada Abu Bakar. Nah, barangkali ini bisa disebut satu keranjang ilmu dari satu keranjang yang sifatnya bertuhan. Nah, menarik nih ya, bertuhan ya. Bertuhan. Jadi ada dispesifikkan lagi dalam beragama, ternyata ada suatu wilayah yang sangat rahasia, yang itu adalah aurat, adalah wilayah bertuhan. Bertuhan tidak bisa langsung setiap manusia itu berhubungan langsung dengan Tuhan. Karena kita dibatasi atau dipandu oleh surah 51. Dalam surat 51 dinyatakan bahwa tidak mungkin seorang manusia bagi seorang manusia untuk Allah berkalam langsung. Ya. Jadi kalau dari atas ke bawah itu namanya berkalam, kalau dari bawah ke atas namanya munajat. Jadi ada beda-beda dikit ya munajatnya. Apa yang menjadi itikat yang dinaikkan itu namanya munajat. Kalau dari Allah ke bawah kepada hambanya itu namanya berkalam. Gak mungkin berkalam langsung bagi manusia. Yang disebut wahyu mungkin gitu ya. Itu dia. Itu dia, kecuali lewat wahyu. Kecuali lewat wahyu. Yang wahyu itu wujud sifatnya adalah min wara'in hijab. Yang wahyu itu dibawa oleh Rasul. Jadi kata-katanya kan begitu. Ya. Wa makana li basyarin ayyukalimahullahu. Tidak mungkin seorang manusia untuk Allah berkalam kepadanya. Kecuali ila wahyan, kecuali lewat wahyu. Tapi yang banyak ya. Ya? Banyak yang mengatakan bahwa saya sudah sampai begitu. Itu dia. Yang kalau kita lihat seperti ini, mau nggak mau kita harus menyadari diri dan menyadarkan diri bahwa tidak mungkin langsung. Karena syarat Allah langsung berkalam kepada manusia itu bentuknya wahyu. Sementara wahyu nggak bisa dipegang dan juga tidak serta-merta dapat difahami seperti apa wahyu. Kemudian wahyu itu namanya winmaron hijab. Jadi nama itu waron hijab itu bukan dan, bukan atau, tapi dalam arti. Dalam arti kan berarti satu. Ya. Bukan kalau atau bisa jadi dua. Ya. Ya. Kalau dalam arti berarti satu. Ya. Min waron hijab itu adalah sesuatu yang sifatnya materi, wujud benda. Di balik benda, kalau kita pakai dengan bahasa sains, kalau benda itu fisik atau fisika, di balik benda berarti metafisika. Ya. Ya, jadi kalau wahyu dibahasakan sains, itu bentuk sifat wujudnya adalah metafisika. Bukan fisik. Sementara wujud kita fisik. Fisik itu apa? Fisik itu segala sesuatu yang bisa dibaca, ditangkap oleh panca indera. Mati bisa dilihat, didengar, dan dirasakan. Itu panca itu fisik. Yang tidak dapat dibaca, dilihat, ditangkap oleh itu namanya metafisik. Dalam metafisik bagaimana sampainya? Auyursila rasulah. Dalam arti dia mengutus seorang rasul. Jadi syaratnya wahyu itu jelas wujudnya bukan benda atau berada di balik benda. Karena setiap benda itu kan pasti ada energinya ya. Ya. Nah, energi tidak bisa kita lihat. Tidak bisa. Ya. Ini kelihatan seperti ini, seperti apa? Benda seperti ini, dalamnya kan ada sebuah energi yang disebut dengan, karena benda ini terwujud dari molekul. Molekul terbentuk dari atom.
Atom terbentuk dari partikel. Partikel terikat oleh sebuah energi atau kekuatan. Ya. Jadi bisa menjadi sebenarnya ada sebuah kekuatan yang kita tidak lihat. Kita lihat. Nah, itu berarti ada sebuah kekuatan energi di balik benda ini. Ya, di balik itu kan berarti meta. Meta. Ya. Ada di meta benda gitu kan. Meta, benda itu fisika berarti meta fisika. Pasti ada secara sains ya ada terbentuknya. Yang kita lihat ini kan wujud benda padat. Tapi Ya. ada sebuah energi yang mengikat itu, mengikat partikel, proton, elektron, neutron, kemudian menjadi atom, atom menjadi gabungan atom menjadi molekul, molekul menjadi benda. Nah, Itu metafisik. kalau untuk ini Pak Teguh, apa namanya, tentang torikot ini kan banyak orang sekarang hampir sebagian besar cuek gitu ya dengan tarikot. Sekarang kedudukan torikot atau posisi torikot dalam beragama, dalam bertuhan itu diperlukan ya, tarekat ini. Bukan diperlukan, itu satu-satunya jalan. Gimana? Misalnya kita Berarti mau memang bilang, tidak ada jalan lain, harus bertarekat gitu ya. ya sama saja kalau kereta api butuh tarekat, butuh rel enggak? Maksudnya gimana? Ya tanpa rel nggak bisa jalan kereta api dong. Ya, Bukan sekedar butuh, memang itu satu-satunya harus ya. jalan. Ya, seperti kata-kata sahabat Ali ketika minta ditunjukkan torekot itu. Kan kalau saya lupa itu lafal aslinya. Hanya kira-kira tunjukkan aku satu jalan sampai kepada Allah yang mudah, cepat dan langsung. Kira-kira yang saya dengar itu, ya Rasulullah, dalani torikotan, torikot ya. Dalani tunjukilah kepada aku torekot, satu jalan khusus. Ini bukan jalan khusus, kalau jalan khusus masih ada pilihan. Kalau satu-satunya jalan ada pilihan enggak? Ya, kalau misalnya rel kereta api itu jalan khusus, rel itu jalan khusus untuk kereta api. Itu nggak bisa bilang jalan khusus karena satu-satunya jalan kereta api ya rel kan, nggak bisa jalan lain gitu loh. Nah itu jadi torekot satu-satunya jalan gitu loh. Cuma kan kita masalahnya tadi di awal, torekot yang asli yang mana, itu kan. Maka tadi kata cirinya itu harus ada wahyu. Kemudian jelas sifatnya minor hijab. Yang ketiga adalah dibawa seorang rasul, kan. Cuma ketika bicara rasul kita tahunya manusia. Padahal rasul itu sebuah fungsi atau sistem, atau dalam bahasa sosial kita sebuah jabatan. Jadi rasul itu jabatan, bukan. Cuma jabatan itu ada yang memangku, ada yang memandu, ada yang mengemban gitu ya. Ada wadahnya. Ada wadahnya, seperti presiden. Presiden bisa mati enggak? Ya, nggak bisa itu. Nggak bisa, kalau mati berarti buanglah ya. negara gitu kan. Tapi presiden ada seorang pemangku. Misalnya dulu Pak Karno, Pak Harto, kemudian Pak Harto siapa? Habibie, itu pemangku. Terakhir dengan Pak Prabowo. Sekarang. Ya, tapi dia bukan presiden, pemangku presiden yang menjabat presiden. Nah, begitupun ketika bicara Rasul. Rasul itu kan nggak mati. Karena yang khotam itu nabi, bukan Rasul. Tadi Quran itu kan wa khotaman nabiyyin. Yang khatam adalah nabi, bukan wa khotaman Rasul. Wama Muhammadun ila Rasul. Makana Muhammadun ila Rasul. Ya. Muhammad seorang Rasul. Tapi yang lah itu yang wa khotaman nabiyyin, yang putus adalah nabi. Nah, Rasul itu pada tadi satu wahyu, dua metafisika, yang ketiga adalah Rasul. Ya, ketika bicara Rasul ini kita bicara dengan pada yang disebut oleh Tuhan, oleh Tuhan Guru pada surat Kahfi 110 ya, 110. Di mana posisinya seorang Rasul? Nah,
Rasulullah Muhammad berkata yang diwahyukan oleh Allah, kul ana basyarum mislukum, aku seorang manusia seperti kalian semua. Ya. Ya, yuha ilayya, tapi yang diberi wahyu. Yang diwahyui. Aku bukan manusia biasa toh, manusia biasa tapi tidak biasa-biasa juga, karena yang diberi wahyu. Tidak semua orang diberi wahyu kan. Oh. Ya, tadi syarat tarekat 1 wahyu, 2 metafisik, yang 3 rasul. Rasul itu bertumbuh diemban oleh seorang manusia. Sehingga rasul itu ada pada wujud manusia. Termasuk di zaman ini ya. Termasuk zaman ini. Zaman ini ada presiden nggak? Ada. Ada. Kalau nggak ada presiden berarti nggak ada zaman ini kan. Begitu juga ketika rasul. Yang kita susah itu rasul selama sekian abad itu disembunyikan. Minimal kita tidak pernah tahu ada nggak rasul di setiap zaman. Menurut Bahwa ayatnya ada itu seharusnya. kalau kita analogkan dengan presiden, ada nggak di setiap zaman? Ada di situ, Ada. karena rasul bukan orang. Rasul adalah wahyu, ya, yang itu berupa metafisik, kan? Ya. Nah, hanya dibawa oleh seorang manusia. Apa bedanya dengan presiden? Presiden bukan fisik loh, metafisik toh. Kalau di ajaran Jawa, orang yang bisa memangku sebuah jabatan tinggi namanya orang yang punya wahyu. Saya kira orang masih sepakat ya. Iya kan? Ya. Wahyu itu, ya itulah wahyu. Wahyu bisa dibaca, bisa diajak dialog ketika wahyu itu diemban atau turun pada seorang manusia. Kalau presiden tidak ada manusianya, nggak ada presiden juga. Jadi 3 itu minimal. Berarti 1 wahyu, itu ya, hijab, 3 rasul, tentu yang memenuhi syarat itu wahyu. Untuk mengetahui bahwa tarekat itu yang benar-benar asli Ya, gitu ya. Ya, ada wahyu nggak? 3 itu ya. Ada wahyunya nggak? Tadi apa? 1 wahyu. Wahyu. 2 wujud wahyu adalah metafisik. Min warun hijab, bahasa sains adalah Rasul. Metafisik. Kita baca sains dulu. Oh, oke. Jadi min warun hijab, bahasa sainsnya adalah apa tadi? Metafisik. Kalau nggak bisa ketemu bahasa sekarang disebut min warun hijab di balik benda, tapi bahasanya nggak ada dan bisa disayangkan, kita nggak bisa menalar. Iya. Why not kita tidak mengatakan bahwa min warung hijab secara metafisik adalah, secara sains adalah metafisik, dan itu adalah rasul, dan itu dibawa oleh seorang manusia. 3 plus 1. 3 plus 1. 3 plus 1 ya. Untuk meyakinkan dan mempercayai cuma syaratnya itu. Ya. Syaratnya ada 3 itu. Ya. 3 plus 1. 1 adalah wahyu, 2 adalah metafisik, ya. Bahasa sains loh ya. Tadi yang disebut dengan min warung hijab, bahasa sainsnya adalah metafisik. Saya tidak merubah khasanah keilmuan atau apa namanya, atau kamus ya. Tapi saya gadukkan bahasa Jawa. Saya hubungkan ini menurut khasanah sains, itu namanya metafisik. Lebih enak dibaca kan? Ya. Lebih enak dicerna kan daripada min warung hijab di balik benda, itu kan susah ya. Karena ini khasanah apa? Itu kan nggak jelas. Tapi kalau kita bawa kepada khasanah sains, metafisik, itu adalah rasul. Kemudian plus 1 dibawa seorang manusia dengan surat Kahfi 110. Ya. Mangkana qul ana basyarum mislukum yuha ilayya, ya, yang diberikan seorang wahyu. Mangkana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhan, itulah pakai itu. Wala yusrik bi ibadihi rabbi ahad. Jangan pernah sekutukan, disepadankan dengan apapun. Bukan manusia biasa yang lain ya, tapi manusia yang itu, yang ada wahyu, punya metafisik dan rasul ya. Itu 3 plus 1. Cuma nanti kita bicara lebih dalam tentang rasul tadi, tapi gampangnya rasul itu adalah jabatan, fungsi ya. Seperti hanya presiden yang tidak akan mungkin mati ya. Tapi pemangkunya bisa mati berganti-ganti ya.
Kalau sekarang presidennya mati berarti kita tidak ada Tidak ada zaman ini. tidak zaman ini Tidak kita. ada presiden. Jadi kira-kira Rasul mirip dengan presiden, Jabatan, itu jabatan. ya. Bukan yang itu memang terlihatnya ketika Rasul itu ada yang mengemban jabatan itu. Iya. Ada yang mengemban fungsi itu, ada yang mengenal sistem itu. Jadi kalau bilang sistemnya 3+1 itu adalah torekot yang karena torekot hanya satu-satunya Iya. jalan ya. Seperti kereta api tadi, rel, apakah kereta api butuh rel? Mau bilang gimana satu-satunya jalan? Ya. Iya. Kalau mobil bisa aja butuh jalan aspal, jalan tanah boleh, Iya. jalan beton boleh gitu kan. Jalan tol juga boleh kan. Jalan kampung juga boleh kan. Nah, susahnya di situ. Kalau kereta api bisa nggak tanpa rel? Nggak bisa. Satu-satunya lagi. Bukan khusus. Kira-kira itu Harus. salah satu atribut tanda untuk ini torekot asli, torekot arwah yang mana. Yang kedua adalah karena arwah ini adalah penghuni akhirat ya. Ya, akhirat Iya, ya. iya. Lah kata akhirat itu memang ada dua pengertian. Kata akhirat itu adalah lawan dari akhir, awal akhir ya. Awal akhir. Ya. Ya. Akhirat ada Akhir. makna lain adalah yang lain. Jadi kalau sekarang ini di tempat ini tempat apa namanya? Kampung apa namanya? Kampus Kampung apa? Surau Sumedang, Pasir Biru. Pasir Biru, kan? Itu Pasir nama Biru. kampung ya? Nama desa ya. Nama desa ya? Kampungnya. Ada desa yang lain kan? Ada Apa? Desa lain tetangga banyak. kita apa? Ini desa Pasir Biru. Pasir Biru. Ya, inilah lingkungan dunia sekarang ini Pasir Biru kita. Ya. Ada desa yang lain. Lah yang Ya. lain itu namanya ukhro. Ukhro sama-sama akhirat sebutan akhirnya ya. Jadi akhirat bisa lawan dari akhir, bisa lawan dari yang ada sekarang adalah yang lain. Yang ada ini adalah yang lain. Dunia adalah sekarang. Ya. Ya. Ini di Ya. sini. Berarti ada dunia yang lain atau alam yang lain sekarang ini namanya ukhro. Itu namanya akhirat juga. Dilihat dari waktu itu sama waktunya. Ya. Karena desa Pasir Biru ada desa lain waktunya sama toh. Ya. Jadi Tuh. ada desa lain tidak harus menunggu besok kalau desa ini sudah hancur ya. Ya. Sudah tenggelam ya. Jadi ada desa lain sekarang ini. Nah, Ya. kira-kira dunia dengan akhirat kira-kira seperti itu. Sama dengan adalah bumi dan langit. Sekarang ada langit enggak? Nah, tempat selain bumi adalah langit ya. Langit adalah tempatnya para arwah-arwah itu ya. Karena arwah-arwah langit dunia adalah tempat kita yang jasad ini, langit adalah tempat para arwah-arwah itu tempatnya di langit. Di mana kita bisa membaca itu? Itu ada di salawat tarhim apa yang di pemandangan sebelum adzan subuh namanya apa tuh? Tahrim ya. Tahrim ya. Tahrim. Ada sebuah lafal di apa namanya? Ketika hampir sama menceritakan dengan perjalanan mi'rajnya Rasulullah. Watakot dam talis solati. Jadi Muhammad itu disebutkan oleh malaikat engkau mendahului berdiri untuk sholat. Ya. Nah, kemudian fasolah, maka sholatlah, fasolah kuluman fisama, seluruh penghuni langit. Ada kata itu ya, penghuni langit ya. Nah, wa antal imam dan kamulah imamnya. Jadi kira-kira gambarannya, ketika di Mi'raj itu masuk ke alam akhirat di alam langit ya, Rasulullah berdiri. Kemudian semua penghuni langit itu sholat dan Muhammad imamnya. Jadi semua penghuni langit menjadi makmumnya. Berarti ada arwah-arwah para nabi sebelumnya dan termasuk arwah para malaikat toh. Nah, itu kan arwah para malaikat para nabi sebelumnya itu penghuni langit. Itu ada kata itu. Watakot dan kali sholat. Fasolah kulu mang fisama ya. Maka sholatlah seluruh penghuni langit. Wa antal imam, kamulah imamnya wahai Muhammad. Kira-kira gitu ya. Jadi langit kapan? Sekarang juga toh. Sekarang ada nggak penghuni arwah? Nah, penghuni arwah itulah. Dan kejadian Nabi Muhammad itu adalah pada saat Nabi Muhammad masih
hidup. Mm. Berarti Muhammad sudah menjangkau langit, menjangkau alam arwah yang Akhirat. itu namanya langit ya. Sama dengan langit dan sekarang ini loh. Ya, kira-kira gambarnya seperti itu ya. Mm. Jadi langit bukan angkasa itu. Ya, Angkasa itu ya itu biru lah. Tapi langit itu tentu langit bukan angkasa ya. Langit yang itulah yang ya, penghuni. ya, ya. Jadi spesifikkan aja kalau pakai lafal itu, langit adalah tempat hidupnya para arwah. Mungkin dari selain langit itu mungkin akhirat itu juga Nama ya. lain, Nama lainnya. dunia akhirat, Ya, bumi, bumi langit ya. langit. Bumi langit jangan ke sana biar deh. Bumi langit. Ya, dunia akhirat sama kan? Sama. Jadi akhirat dan langit itu sebenarnya identik dan waktunya juga satu dimensi. Sama perbandingannya tadi ya untuk memudahkan Gampangnya mencernanya ya. seperti itu. Desa Pasir Biru Dengan desa dengan lain. desa Ada atau desa yang itu? lain, desa Ya. Rancakalong gitu. Sekarang yang lebih lagi ada bumi, adalah langit. Kan tempatnya sama toh. Langit bahasa Arabiah namanya sama ya, atau samawati wal ar ya. Ar itu bumi, sama lah langit. Atau kalau pakai dunia, dunia juga metafisik nih. Karena metafisik ya, Mm. kebetulan fisiknya ada di bumi. Tapi ketika dunia itu juga metafisik. Lawan pasangan dunia adalah Akhirat. akhirat. Akhirat tadi adalah dunia yang lain ya. Dunia lain ya namanya. Gampangnya seperti itu kan. Akhirat apa? Dunia lain. Karena tadi dunia akhirat. Lawan dunia adalah akhirat. Jadi kalau secara bahasa dunia ukhro ya. Ukhro bentuk katanya sama kalau dengan pernah tata bahasa Arabiah itu dunia bentuk kata sama dengan bentuk ukhro. Ukhro nama lain adalah akhirat. Wah, Karena luar biasa ini. inti katanya, akar katanya sama ya. Kita berangkat dari akar kata yang sama. Ukhro akar katanya juga sama, akhirat juga akar katanya sama. Ini perubahan bentuk kata saja ya. Iya. Ada bentuk kata saja. Saya kira itu. Luar biasa ini, kita tambah pemahaman. Yang lain mungkin ada yang mau ini menyampaikan, mungkin punya pendapat atau barangkali ini mumpung ada Pak Teguh menyampaikan ya sedikit sharing atau bertanya, silakan. Apa yang Asik kira-kira ini ya? pagi-pagi. Cuma karena saya obsesi dan latar belakangnya adalah literasi, ya. Terutama saya mendalami literasi Al-Quran. Maka sedikit banyak saya bawa seperti itu. Dan saya juga punya obsesi kepada untuk kita semua, jamaah dan para dunia semuanya, saya bisa berbagi dan membagikan tentang sistem literasi Al-Quran. Jadi harus memantapkan diri dari segi tata bahasa. Ya tidak, kita harus nafsu sorof dong. Tidak harus ya. Karena kita punya tata bahasa Indonesia yang demikian canggih menurut saya. Karena hakikatnya itu, Quran itu hanya bisa dibaca oleh orang Indonesia. Mau tahu? Mau bukti? Apa itu? Mau bukti ya? Karena tidak bisa bahasa lain, dunia lain, kamus lain membaca. Misalnya, kalau kita ambil dalam surat Alam Nasroh ya. Alam Nasroh laka sodrok ya. Alam Nasroh laka sodroka ya. Sodroka. Ya, sodroka itu bahasa kamusnya itu adalah dada, sodrun ya. Sodrun. Sodrun bahasa kamusnya adalah dada ya. Bahasa kamusnya adalah dada. Alam Nasroh, bukankah telah aku lapangkan dadamu ya. Nah, ayat ini kira-kira menggambarkan dulu ada cerita zaman Nabi Muhammad dulu masih umur 8 tahun ditangkap oleh malaikat, dibelah dadanya. Ya. Ada kan seperti itu kan? Belah dadanya. Oke. Sampai titik itu ya, belah dadanya pada kata dada yang ingin saya sampaikan. Oke. Nah, kemudian yang kedua, hakikat hidup manusia ini sebenarnya adalah kesadaran ya. Bisa manusia dan tidak yang bisa masih disebut manusia kalau tidak punya kesadaran. Saya manusia yang mati, nggak punya kesadaran, masih bisa disebut manusia? Tidak bisa ya. Jadi hakikat manusia itu adalah kesadaran ya. Kita bicara pada kesadaran ya, kesadaran yang tinggi.
Kalau kita bangun tidur itu bukan kesadaran, itu namanya terjaga. Beda ya? Oh, terjaga. Orang gila juga bisa bangun dari tidur kan, terjaga ya. Tapi dia punya kesadaran enggak? Punya. Kesadaran jadinya bisa komunikasi interaksi dengan lingkungannya. Ya, saya kenal dengan Pak Idin, bisa nyebut Pak Idin dan benar sama Pak Idin. Saya kenal dengan Pak Teddy, bisa nyebut Pak Teddy kan. Itu kesadaran, saya bisa komunikasi dengan Pak Teddy, kesadaran saya normal. Tapi kalau orang, maaf dalam orang ODJK itu lengkap toh, mata bisa melek dengan, tapi nggak bisa mengenal, nggak bisa juga mengenalkan, mengenal di sini nggak sih, apa namamu, belum tentu dia kenal. Itu tidak punya kesadaran walaupun dia terjaga dari pinsanya, dari tidurnya. Jadi yang faktor kedua, hakikat manusia adalah kesadaran ya, sadar ya. Jadi mau sadar kesadaran itu maknanya sama ya, cuma kesadaran itu bentuk kata sudah imbuhan lagi ya, tapi namanya sadar. Sadar bedakan dengan terjaga ya. Ya, tadi saya bilang orang mau tidur terjaga ya, tapi belum tentu sadar kan. Nggak kenal dengan Pak Teddy, nggak kenal dengan Idin ya. Bahwa kan orang terjaga nggak terkenal istrinya. Kalau saya masih kenal istrinya, itu istri saya itu. Itu saya sadar berarti kan. Saya bisa, nama saya juga tahu. Saya bisa nyebutkan, bapak saya juga tahu, itu sadar kan. Kalau orang mau DJK itu terjaga tapi tidak punya kesadaran ya. Yang dua kesadaran tadi ya. Yang ketiga, level kesadaran ini sebenarnya ada tiga. Satu kesadaran akal, dua kesadaran rasa, tiga kesadaran ruh. Ya, ya kan? Kesadaran akal dan rasa, ruh pernah disebut oleh Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dipantoro, cipta, rasa dan karsa. Mirip sebenarnya itu, walaupun tidak bisa terurai ya. Cipta itu orang punya cipta, punya kesadaran itu ya, punya rasa gitu kan. Nah, kesadaran akal itu pada cipta. Ya, orang bisa membandingkan baik buruk, benar salah, gelap terang ya. Itu karena punya kesadaran akal ya, bisa berhitung akal ya. Nah, kesadaran akal ini didesain, proses pencerdasan didesain dan struktur dengan tersistem. Ada kelas SD, SMP sampai dengan S3. Tersistem kan? Orang bisa S3 karena kesadaran akal yang digenjotnya. Kesadaran rasa ada proses, semua tidak serta-merta disistemkan. Rasa malu kita dengan rasa malu dengan Pak Teddy beda. Orang Jawa dengan orang Sunda berbeda. Ya. Kemudian rasa apa namanya? Rasa bangga saya dengan rasa Pak Teddy orang beda. Kita dengan orang Belanda beda kan? Rasa bangga itu adalah kesadaran rasa. Ya. Ini biasanya terbentuk oleh proses adat. Keluarga, ada terkecil adalah keluarga, kemudian ada besar adalah masyarakat. Interaksi disitulah dia memproses kesadaran rasa. Tapi ini tidak tersistem, tidak terstruktur, tidak terdesain dengan baik. Tapi ada prosesnya kan. Kita bisa mengenali, kita bisa merasakan, kita bisa merasakan sedih ya. Itu karena ada proses kesadaran rasa, ya bisa. Jadi bisa dideteksi oleh panca indera kita. Ada prosesnya dan itu juga ada pertanggungjawabannya kan. Nanti kalau kita misalnya kurang sopan santun, ada pertanggungjawabannya, ada konsekuensinya. Nah itu wilayah rasa. Padahal kita tahu tanpa akal dan rasa, tanpa roh ada artinya enggak? Nggak ada. Hilang kan? Hilang. Ya berarti yang memberdaya itu kan kesadaran roh. Ya, roh ya. Sebagai level kesadaran tertinggi. Kita nggak pernah hiraukan bagaimana mencerdaskan ruh sebagaimana proses mencerdaskan akal yang terstruktur dan tersistem. Bagaimana proses mencerdaskan rasa walaupun tidak tersistem tapi ada prosesnya. Sehingga kita bisa merasakan punya sedih, punya khawatir, itu kan wilayah rasa. Ya kan? Sama kesadaran ruh nyata-nyata karena tanpa ruh nggak mungkin ada rasa dan akal, tapi tidak pernah dicerdaskan secara nyata. Inilah wilayah mursyid kesadaran ruh ini. Berarti siapa yang bisa tersistem juga itu juga ya? Tersistem mestinya ya. Dan ada. Ya. Dan yang tadi diturunkan yang satu ilmu, satu keranjang ilmu itu yang diturunkan oleh Nabi yang dicurahkan lewat dada tadi ya. Ya. Jadi kalau begitu,
Yang dimaksud kesadaran, sadar akal, rasa, dan ruh, itulah sodrun. Sadar. Ya, ya kan? Sementara sodrun secara kamus adanya cuma ada. Ya. Jadi sadar sudah menjadi bahasa sehari itu kan serapan dari sodrun. Kita nggak bisa sadar ya, nggak pernah nggak ya. Iya. Jadi yang bisa membaca Quran kita nggak boleh berbangga diri hanya orang Indonesia. Sodrun adalah kesadaran dan itu levelnya akal, rasa, dan ruh hanya ada di Indonesia. Ya. Bahkan orang Arab pun mengartikan sadar seperti itu hanya terjaga, taufik ya, seperti ya. Kita ambil contoh misalnya diartikan dalam surat apa ya? Ketika Nabi Musa itu bermunajat, berkholwat ya. Kira-kira kita suluk ya bahasa kita ya. Suluk itu. Bisa Allah berkalam ya. Allah berkalam kepada Nabi Musa, cuma Nabi Musa secara nador, secara indrawi. Jadi nador itu melihat dengan indera. Nah, sudah dua lagi. Nadoro itu melihat dengan indera, yang dengan mata, telinga, dan rasa. Ya, nadoro. Ada melihat dengan ro'yun. Itu bukan melihat dengan mata, tapi dengan kolbu. Ya, kayak kata Ali bilang, ro'aitu robi bi kolbi. Aku melihat Tuhanku dengan kolbu. Jadi ro'yun, ro'a itu bukan melihat dengan indera, tapi dengan kolbu. Sudah dua tuh. Yang hanya bisa dibaca oleh orang Indonesia tidak bisa dibaca oleh orang Arab sekalipun. Sebagai sumbernya Quran itu sendiri ya. Paham di sini? Jadi yang dikasih wahyu sebenarnya siapa? Indonesia atau Arab? Indonesia dong. Yang bisa membaca cuma orang Indonesia. Nadoro, nadrun. Kita bisa membedakan. Nadoro itu melihat dengan indera. Indera secara konsonan N, D, R. Sama dengan bahasa nun, do, ro. Nadoro kan? Yang DR sama. Yang bisa cuma tadi sodrun, sod, dal, ro. S, D, R ya. Sadar. Dikasih vokal namanya sadar. Kebetulan vokalnya cuma sadra. Di sana namanya sodrun atau soder ya. Atau sadar ya. Dan ini kalau bahasa orang Sunda bacanya sadar, nggak ada sod. Kalau sod hanya orang Jawa dan orang awak sana ya. Jadi kata sod yang baca so itu hanya orang Jawa sama orang awak. Kalau orang Sunda kan enggak saya, walaupun sod ya. Sadar ya. Jadi dua unsur itu ya. Yang terakhir adalah itu tadi sadar, nodrun, ada dua itu yang hanya bisa baca itu. Oke. Yang ketiga ini. Lah, sadar yang itu adalah sifatnya metafisik. Kesadaran bukan fisik toh? Bukan. Sama dengan kolbu juga fisik toh. Fisiknya kolbu apa? Nah, ada karena kolbu hubungan antara otak, jantung dan hati itu baru bisa disebut kolbu ya. Karena dalam bahasa nggak ada sate hati ya. Sate bahasa nggak ada. Ya. Oke. Sate kolbu nggak ada ya. Oke. Pak Teguh. Ya. Saya pengen tanya nih. Sebentar dia belum rampung ini. Sebentar belum rampung ini. Ya. Kesadaran 3 level tadi ya. Nah, kesadaran itulah sebenarnya inti pokok hidup kita, yang itu akal, rasa, dan ruh. Ya, yang punya khasanah ini hanya di kita bangsa Indonesia yang sekarang ini kita dicerdaskan di sisi kesadaran ruh, ya. Ya. Kesadaran ruh. Jadi tarekat yang asli kalau mampu mencerdaskan kesadaran ruh baru tarekat yang asli. Yang lainnya itu fenomena yang hanya bisa dibaca dengan indera. Berarti kesadaran tertinggi, kesadaran ruh iya, ya. Itu yang disebut lauh mahfud itu ya. Iya. Oh, kata lain seperti itu ya. Tapi sudah sampai sadar toh. Kita sekarang baca lafal sudah jelas toh. ya. Ada di benak kita toh sudah toh. Ya. Bisa rasakan toh. Daripada yang dulu kita lafal di mana sih tempatnya? Ah, gini ya. Sekarang di sini juga. Di sini juga kan? Ya. Nanti di bidang lain ada hadits qudsi. Kesadaran sodrun ada 7. Ya. Di sini sodrun itu hakikatnya kesadaran tadi ya. Bukan dada ya. Bukan cuma dadar ya.
Ya, ada hadis qudsi bunyinya begini. Banaitu fi jawfi ibni Adam, aku bangun dalam kerangka Ibni Adam adalah qasrun. Qasrun itu mahligai atau istana ya. Istana yang indah itu mahligai namanya ya. Di dalam mahligai itu sadrun. Bukan dada berarti ya, adalah kesadaran Kesadaran. ya, kesadaran yang di kita ada kesadaran akal, rasa dan ruh ya. Di dalam sadrun ada kolbun. Ya, kolbun ya. Kolbun kita tahu ya, bukan fisik ya. Ya. Kolbun itu atau hati nurani lah kolbun, hati nurani ya, bukan hati ya. Ya. Kali hati bisa terlibat pada hepat, pada lever itu kan. Hati nurani kan supaya kelihatan ini metafisiknya hati nurani. Di dalam kolbun itu ada fuad. Berapa tadi sudah? Ya. Ada fuad ya. Di dalam fuad ada sagof. Sagof itu kayak peristiwa ini apa? Tergila-gilanya wanita Mesir terhadap Yusuf ya, saking cantik itu, itulah sagof. Tergila-gila suatu proses keterikatan-berikatan yang tidak dapat dibendung lagi, tidak dikendalikan sagof itu ya. Baru di dalam sagof ada lub atau kita dengan albab. Albab kita kenal liulil albab ya, ada itu asal katanya lub. Kalau albab itu jamak dari lub ya. Baru di dalam itu ada sir, ada rahasia. Nah, rahasia itu ada karena kata rasa itu ada dua. Ada rasa berarti rasa fisik seperti pegel, nyeri itu rasa fisik ya. Saya pegel badan saya itu rasa fisik. Tapi ada rasa khawatir berarti non fisik. Nah, rasa itulah sir namanya ta. Sir ya. Nanti di hadis mengatakan insanu siri ya dan anasiruhu kata. Ada hadis kan. Jadi sir ada di situ ya. Pakai aja di situ toh ada hasanah ya. Sir di situ. Nah, karena sir juga ada rasa rahsa. Jadi rasa itu dari rahsa. Itu asalnya juga rahasia. Ya, masuk ya. Jadi rasa ada dua fisik itu ya. Tapi bukan rasa nyeri. Ini rasa tadi rasa baru di dalam rasa ada ana. Fisiri ana dalam itu orang kok nyebut kalau misalnya ada kitab namanya Sirul Asrar, rahasia dari rahasia. Jadi ada rahasia di dalam rahasia tadi, ada sir dalam sir tadi, namanya Sirul Asrar. Itulah kata ana ya, ana ya, ketika ana ya hati-hati, nanti kita bicara di tempat lain ya. Nah, itulah sodrun, kesadaran. Di situ ada kita membuktikan bahwa sadar itu alam nasroh laka sodrok itu bukan dada ini yang dilebarkan ya, tapi dada kesadaran. Selama ini kita hanya sadar akal dan rasa, diperluas lagi menjadi kesadaran ruh. Ayat itu jangan-jangan tentang kesadaran ruh, alam nasroh laka sodroka wawaduk nangka bisur dan seterusnya ya. Karena sama ini ketika nanti dalam ayat selanjutnya itu inna ma'al usri yusro ya. Kalau bahasa kita innal yusro ma'al usri, sesungguhnya kenikmatan itu beserta dengan kesulitan. Sesungguhnya surga itu beserta dengan neraka. Satu paket. Kalau mau ambil nikmatnya lewati dulu nerakanya kan. Nggak bisa tidak. Jadi yang kita salah baca begini seolah-olah selama ini ya, ini neraka, ini surga. Ya kan? Ya kan? Sementara yang baca ini dunia, ini akhirat. Nanti satu garis lurus. Padahal sebenarnya ini neraka, ini surga. Ya kan? Ini neraka, ini surga. Harus lewati dulu. Harusnya seperti itu. Ini dunia, ini akhirat. Ini begitu ya. Jalan cima. Kalau kamu ngambil dunia, lupa akhirat. Tapi kalau kamu ambil akhirat, dunia terbawa. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Terlalu banyak nih ya. Terlalu banyak, terlalu pusing ya. Nah, ini literasi garis seperti itu. Nanti kita urus satu-satu di bagian yang lain ya. Supaya kita ya kira-kira yang jelas ini menyampaikan sodrun itu bahasa asli dari Quran, itu jelas metafisik, bukan dada ini ya. Tapi dada adalah kesadaran. Kalau dibaca dada adalah kesadaran dan juga metafisik,
maka yang bisa membaca Al-Quran Mushaf itu hanya orang Indonesia. Tambah lagi Nazrun lagi ya. Paham ya? Orang di dunia lain tidak akan bisa membaca. Tidak bisa mengurai gitu Nggak ya. bisa membaca juga karena Nazrun itu seperti itu ya. Kira-kira itu ya. Jadi kita bersyukur bisa tempat hari ini bisa menjadi orang Indonesia dan bisa dengan Torekoh ini yang memperluas dada atau kesadaran, yaitu dengan kesadaran ruh atau rohani. Tadi ada proses pencerdasan, sebagaimana dilakukan pencerdasan akal juga ada proses dan sistemnya, kesadaran rasa juga ada proses dan sistem, walaupun tidak bisa sadari. Sekarang harus kita sampai pada proses pencerdasan ruh yang harus disadari. Karena akan kembali kepada Tuhan nanti, innalillahi wa inna ilaihi rajiun adalah kesadaran roh, karena asal kita adalah dari Tuhan yang ditujukan, roh yang ditujukan kepada kita ya. Itulah kita bisa menjalani proses kesadaran paripurna, proses perjalanan paripurna dari roh kembali kepada ruh yang haroh. Kira-kira itulah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kalau bahasa Jawa itu ada Pak, itu sangkan paraning dumati, nggak tahu di Jawa itu Sunda apa namanya. Ada ajaran itu yang pernah presentasi oleh Pak Harto ya, kata ilmu tertinggi, walaupun juga nggak tahu juga kayak apa toh, tapi orang bisa menyebut itu kata sudah berilmu tinggi baru menyebut loh ya, belum menjalani. Nah, kita ini sudah dituntun untuk menjalani proses itu, proses perjalanan paripurna, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Nanti kita bicara di tempat yang waktu yang lain tentang innalillahi wa inna ilaihi rojiun secara literasi Al-Quran. Kalau saya sampaikan sekarang ini tidak terlalu banyak nanti. Ada yang tanya dulu nih. Tadi mau tanya Bang. Enggak, bisa. Ini saya tadi tertarik sama satu hadis yang disebutkan Pak Teguh tentang Sayyidina Ali itu, yang bagaimana caranya supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Nah, di situ kan ada lanjutannya. Ya. Terus begitu kan neneknya kan sama Nabi Muhammad ya. Ya. Dalani Torekotan, saya masih Ya. Pak. Cuma saya karena bukan ahli kitab, saya nggak bisa terlanjutkan itu. Nah, ini jawaban dari Sayyidina Ali. Tadi kan ro'aitu robi bi'aini kolbi fakultu tuhnya lasaka anta Allah. Nah, itu maksudnya kan dia kan berhadapan sama Nabi ya gitu. Berarti Allah yang wujud itu Nabi. Dia kan lihatnya kolbu ya. Yang paling dekat sama para sahabat dulu kan Nabi. Nah, pertanyaannya sekarang kan sudah tidak ada lagi tuh Nabi, Rasul juga, orang lain pahamnya sudah tidak ada Rasul. Nah, sedangkan dari surat Al-Maidah itu bimbingan Allah ada pada seorang waliyam mursida. Falam tajidahu waliyam mursida. Nah, sekarang kan banyak yang mengaku mursid. Nah, pertanyaannya, yang mana mursid yang asli? Itu mungkin Pak Teguh bisa menjelaskan secara sains. Ya itu aja. Secara tidak menjawab mursid tidak serta-merta dapat dijawabkan ya. Cuma harus kita lihat dulu. Maka tadi saya bicara sistem literasi, kita menggunakan literasi juga kan. Oke. Kalau dilihat dari lafalnya, falan tajidalahu waliyam mursida. Ya. Waliyam mursida. Nah, secara literasi bahasa, kaidah bahasa, mursid itu adalah sifat dari wali. Jadi mursid itu adalah sifat dari wali. Ya. Sehingga mursid itu bukan kata benda. Kalau kaidah bahasa Arabnya namanya bukan isim, tapi sifat. Sifat itu kaidahnya adalah sesuatu yang melekat secara mutlak pada suatu zat. Jadi tidak berdiri sendiri. Sifat misalnya analog kita ya, itu kuning, biru, merah, itu kan sifat. Ada nggak itu benda bernama kuning? Nggak ada toh?
pasti ada benda yang diwarna kuning. Tapi benda yang bernama kuning kan nggak ada. Tapi hanya benda yang berwarna kuning. Jadi kuning itu nggak bisa berdiri sendiri. Tapi harus dia melekat pada sifat. Ya, baju kuning, daun kuning gitu kan. Itu namanya sifat. Begitupun mursyid itu sifat. Ya, karena secara kaidah bahasa bentuk bahasanya juga sama dengan waliyam mursida, waliyan mursidan. Jadi bentuknya sama. Jadi bentuknya sama dengan yang disifati itu kaidah bahasanya itu. Ya. Jadi mursyid itu hakikatnya adalah sang wali itu sendiri. Ya. Sang wali itu sendiri ya. Mursyid itu hakikatnya adalah sang wali itu sendiri. Ya. Sekarang siapa wali? Apakah wali songo, wali murid, wali kelas, wali kota gitu kan? Harus jelas gitu. Nanti saya bilang wali dengan tahunya wali push. Saya wali pak, wali murid. Iya betul, karena punya anak kan. Yang jadi guru yang wali kelas gitu kan. Yang seperti pernah jago ya wali kota boleh gitu kan. Nah, masalahnya wali harus jelas juga. Yang jelas sampean bukan wali songo kan. Nanti sampean tutupi. Wali songo gitu ya. Nah, akhirnya kita ambil. Ada lafalkan literasi Quran, kita ambil pada Quran. Berapa tuh? Surat Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijum minadz surat Baqarah ya. Berapa ya? Ayatnya sekitar dua bar ayat kursi lah kira-kira itu ya. Bangsa 256 257 itu ayat kursi itu. Ayat kursi itu ayat berapa? 155 ya. 155 atau 25 kali. Sekitar itu ya. Allahu 258 masalah ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumat ila nur. Jadi hakikat wali itu siapa? Ya, jelas kan? Allahu waliyun. Cuma tadi pernah harokatnya fathah ya. Ya, harokat fathah ini harokatnya dhamma ya. Tapi itu harokat yang hanya menentukan kedudukan dalam kalimat tuh harokat itu. Ya, ini menjadi kalau biasa menjadi objek tuh harokatnya fathah. Kalau menjadi subjek biasanya harokatnya dhamma atau rafa itu bahasanya ya. Jadi rafa itu. Karena tadi wali yang mursida atau keadaan, maka dia keadaannya adalah harokatnya adalah fathah tadi ya. Ya. Wali yang mursida. Wali yang mursida siapa wali? Allahu wali yulladzina amanu. Allah walinya orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadz-dzulumati ila nur, yang membebaskan manusia dari keterkungungan gelap gulita kepada hidup yang cerah, terang benderang ya. Cuma harus kita lihat tuh, karena kita taunya cerah terang itu taunya di pandangan mata kan. Jadi hanya dibaca dengan nadzoro. Karena ada terang yang tidak dibaca oleh indera tadi. Kita harus tahu itu. Yang orang tahu tiba-tiba, wah hati saya merasa cerah. Yang cerah mana? Mata atau hati? Nah, ketika itu tidak serta mata dapat dilihatkan terang seperti itu. Karena terang. Bagaimana bukti orang terang itu selalu happy, gembira. Maka bersyukur itulah tanda orang yang punya pencerahan tercerahkan. Ya, kata terang adalah di situ. Ya, jadi bukan menerangi mata ini. Mata cukup matahari toh. Jadi bukan terang menyilaukan. Oh, bukan. Terang yang di hati itu bukan dengan itu, tapi mirip dengan itu sistemnya, metodenya ya. Kita ini jangan ketika terang matahari dong. Mau terang di sini kok terang matahari. Nanti terang itulah yang inilah terang yang memancarkan nur ada sini. Tandanya orang terang apa? Happy, syukur ya. Itulah tandanya orang terang. Jadi dia mencerahkan, membimbing hati kalau begitu ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ila nur. Maksud dari gelapnya hati, nah begitu ya. Gelapnya hati yang kita nggak bisa mengatakan, oh apa gelapnya hati ya? Kalau kamu amarah tuh gelapnya hati kira-kira itu ya. Hati hanya peteng ya. Gelapnya hati gelap, mata gelap ya gampang. Boleh kan mata gelap. Cuma kok mata gelap ya? Bukan hati gelap ya. Wah ini koteknya hati tapi diidengi dengan mata. Jadi hati gelap itu alamatnya mata gelap. Sama mirip ya. Orang nggak punya laki kontrol segala macam. Itulah orang Allah itu membahas manusia itu. Sehingga apa?
hasilnya orang yang terbebaskan itu la khaufun alaihim walahum ya janun, tidak ada khawatir dan rasa takut. Itu kata orang itu sifat wali 9, wali songo, sifat wali yang tidak ada rasa takut. Jadi siapa yang merasa takut, tidak rasa takut, itulah yang identik dengan bermakom atau berdimensi wali ya. Jadi kembali dulu, mursyid adalah sifat dari wali. Siapa wali? Allah itu sendiri. Jadi kalau mursyid Allah itu sendiri, beratan enggak secara bahasa? Bisa disangkal enggak secara bahasa? Kalau secara mana tergantung suka-suka Anda mau terima tidak. Kan? Nah, tapi secara bahasa tidak dapat disangkal. Selera tidak dapat disangkal. Perkara sampean cocok atau tidak urusan saya, itu selera panjenengan. Bukan masalah benar dan salah. Hakiki atau tidak hakiki. Ini adalah ada literasinya Quran. Jadi mursyid itu siapa? Allah. Ya. Clear? Clear. Ya, berarti bukan ini ya. Yang dimaksud wali itu bukan ke orangnya. Bukan. Ya? Nggak bisa orang. Berarti sama-sama sifat itu ya. Sama. Tapi menempati orang. wadahnya. Kayak orang. Presiden tadi, kayak Rasul tadi, bisa dibaca Rasul kalau ada, bisa dibaca Presiden kalau ada orangnya, atau ada Presiden nggak ada orangnya. Kayak itu mungkin Pak Teguh yang apa? Hadis Nabi itu ya. Ana minuri ilahi gitu ya. Ya. Aku dari cahayanya Allah gitu, Ya. cahayanya Tuhan. Nah, Ya. mungkin itu ya. Itu, ya mirip. Itu di balik itu kan Allah sendiri. Ya. Allahu nur ya. Allahu nur ya. Allahu nur samawati wal ardi ya. Lumayan ini. Pagi-pagi ini dapat pencerahan ini. Ya, nanti di waktu lain kita bicara Ya. nur kita ya. ngobrol Ada lagi. biar nanti Kita apa yang mungkin ini dulu ya. ya itu dulu ya. Ini kayaknya udah siap mau sarapan dulu. Alhamdulillah.